Pertarungan antara Nate Diaz melawan Jorge Masvidal akhirnya selesai juga digelar untuk pertarungan yang kedua kalinya bagi kedua mantan bintang UFC ini. Namun untuk yang kali ini keduanya bertemu di ring tinju yang digelar pada hari Minggu tanggal 7 Juli menurut waktu Indonesia di Arena Anaheim, California. Bertarung di kelas berat ringan selama 10 ronde. Bagi Nate Diaz, akhirnya mantan petarung divisi kelas wheelchair UFC ini ternyata telah menanti selama 5 tahun lamanya untuk mengulang pertarungannya dengan The Jamret. Dalam pertandingan tinju 10 ronde yang benar-benar menghibur, Diaz menang atas Masvidal melalui keputusan mayoritas saat kedua veteran UFC ini saling bertukar pukulan dalam pertarungan bolak-balik di depan penonton yang memadati Honda Center di Anaheim, California. Perbedaan bagi kedua juri yang menilai pertarungan untuk Diaz tampaknya terletak pada volume dan tekanan yang tak henti-hentinya, yang terus-menerus membuat Masvidal tak berdaya. Masvidal jelas mendaratkan pukulan-pukulan kuat yang lebih besar, tetapi itu tidak mempengaruhi skor yang akhirnya membuatnya kalah dalam pertarungan. Pada akhirnya juri memberi skor 97-93 dan 98-92 untuk Diaz, dengan ofisial ketiga memberikan skor imbang 95-95. Hasil ini kelihatannya sudah mencukupi bagi Diaz untuk kemenangannya dari Masvidal. Senang rasanya bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Misi tercapai, aku bisa merasakan cinta di sini setiap saat. Salut untuk California, ini semua tentang cinta. Aku selalu menghormati siapapun yang aku lawan. Dia muncul dan datang untuk bertarung dan begitu juga aku. Jadi semuanya baik-baik saja, kata Nate Diaz selepas kemenangannya melawan Masvidal. Di pertarungan ini merupakan gaya permainan klasik dari Diaz sejak awal dimulainya ronde, dengan melancarkan pukulan bertubi-tubi ke arah kepala dan badan Masvidal, serta mendorong The Jamret ke tali ring. Dan bagi Masvidal mungkin telah terlambat caranya untuk mengetahui jangkauan dan waktunya dengan serangan ofensif penuh tekanan dari Diaz. Masvidal akhirnya mulai menyerang lebih banyak di ronde kedua dengan pukulan kiri dan hook kanan yang keras, yang membuat Diaz menoleh saat keduanya bertukar pukulan. Meski tidak memperebutkan gelar apapun dari pertarungan ring tinju mereka ini, namun bagi kedua mantan superstar UFC ini yang telah sempat memiliki nama besar, tidak mungkin rasanya jika pertarungan mereka tidak dibayar begitu saja. The Real Gangster memperoleh penghasilan yang jauh lebih besar dari The Jamret. Menurut yang disampaikan oleh media MMA Fighting, jumlah bayaran yang diperoleh dari kedua petinju ini dari Komisi Atletik Negara Bagian California. Bagi Nate Diaz, mantan petarung UFC ini menghasilkan sebesar $500.000 atau setara dengan 8.125.900.000 rupiah. Sementara Jorge Masvidal memperoleh sebesar $300.000 atau setara dengan 4.875.540.000 rupiah. Petarung Amerika Serikat Shakur Stevenson akhirnya berhasil kembali mempertahankan gelar kelas ringan WBC miliknya setelah mengalahkan penantang yang berasal dari Jerman kelahiran Armenia, Artem Harutyunyan, dengan kembali melalui keputusan yang dinilai penggemar seperti tidak ada kata jera untuk menampilkan pertarungan yang membosankan. Ya, di pertarungannya kali ini Stevenson menampilkan gaya pertarungannya yang berpotensi membuatnya nyaman dari yang bisa membahayakan dirinya. Dan akhirnya dia pun dinyatakan menang dengan keputusan bulat Dewan Juri 119, 109, 118, 110, dan 116, 112 untuk kemenangannya. Shakur Stevenson bertekad untuk memberikan lebih banyak hiburan di pertarungannya kali ini. Namun hal itu tidak terwujud, meski Shakur dianggap sebagai salah satu petinju dengan pertahanan terbaik di dunia tinju. Padahal di pertarungannya kali ini Stevenson berhasil mendaratkan beberapa kali serangan ke arah tubuh Harutyunyan sebanyak 66 kali serangan. Sang juara itu juga mengungguli sang penantang dengan angka keseluruhan sejumlah 170 berbanding 74. Selain itu, dari penampilannya ini Stevenson juga berhasil mengendalikan jarak dengan jabnya dan mampu menangkis beberapa serangan Harutyunyan serta membalasnya dengan menyerang balik melalui kombinasi tajam miliknya. Bagi Artem Harutyunyan, pertarungan ini merupakan kali pertama baginya untuk tembakan gelar di kelas ringan WBC, dan bekal yang dibawanya ke pertarungan ini setelah menerima kekalahan angka atas penantang kelas ringan lainnya, Frank Martin, pada bulan Juli tahun lalu.
Dari tidak adanya tampilan yang mengganas di sepanjang pertarungan Stevenson ini, para penggemar langsung memberikan reaksi mereka dengan mencemooh petinju 27 tahun itu. Dan cemoohan yang jelas terdapat diberikan penggemar kepadanya ketika pertarungan berada di 2 ronde terakhir. Namun bagi Stevenson malah menangkis serangan dari penggemar tersebut dengan mengatakan bahwa cemoohan itu hanya ditujukan kepada Harutunian karena petinju Jerman ini benar-benar tidak memenangkan pertarungannya. Dan malahan menurut Stevenson, tepatnya di ronde ke-9, dia telah mendaratkan 2 digit pukulan hanya dalam 1 ronde. Agak sulit untuk membuktikan bahwa kalian adalah yang terbaik jika kalian tidak memiliki petarung yang mencoba untuk melawan karena dia hanya mencoba untuk bertahan. Aku ingin dia berusaha sedikit lebih keras agar laga ini menjadi lebih menyenangkan. Aku juga melakukan semua yang aku bisa untuk mengeluarkannya dari sana. Aku harus memotong ring sedikit lagi. Aku akan kembali ke sana dan berlatih untuk memotong pergerakan lawan di ring, kata Stevenson usai pertarungannya demi menjelaskan kepada penggemar apa sebenarnya yang terjadi di atas ring ketika dia berhadapan dengan petinju Jerman tersebut. Meski Stevenson memiliki alasan dari pertarungannya yang dinilai kurang menarik, lantaran lawannya hanya memainkan pola permainan bertahan, itu sama saja mengartikan jika Sakur juga dinilai tidak mampu menyelesaikan lawannya yang kurang dalam hal serangan. Masalahnya, bagaimana jadinya nanti ketika tantangannya melawan Gervonta Davis benar-benar terjadi, mengingat The Tank merupakan petinju yang bernuansa brutal. Pertarungan lainnya, mantan petarung UFC yang sebelumnya terlibat konflik dengan kubu Khabib Nurmagomedov, Darren Till, malah meraih kemenangan TKO di ronde kedua dalam debut tinju profesionalnya. Namun sayangnya setelah kemenangannya ini, perkelahian besar-besaran pun terjadi di tengah ring. Till yang mengukir namanya di Octagon sebelum mengundurkan diri dari promosi tersebut pada tahun 2023, melangkah ke dalam ring untuk pertama kalinya sebagai bagian dari acara Social Knockout 3 di Dubai. Di sana Till berhadapan dengan Muhammad Muti, seorang petarung Palestina dengan rekor 2 kemenangan, 2 kekalahan dan sekali draw di MMA. Setelah ronde pembukaan yang relatif tanpa kejadian apapun di atas ring, kemudian keadaan berubah di ronde kedua ketika Till mendaratkan pukulan kelinci ke bagian belakang kepala Muti. Itu adalah pukulan yang tidak berbahaya sebenarnya, namun lawan Till segera protes, memegang bagian belakang kepalanya sebelum berbaring di kanvas seolah-olah dia sedang merasakan sakit yang luar biasa. Sayangnya wasit tidak mempercayainya. Muti mengaku tidak dapat melanjutkan pertarungan. Till akhirnya memenangkan pertarungan melalui technical knockout karena cedera. Hal itu tidak mengenakan bagi Muti yang langsung bertukar kata dengan The Gorilla sebelum memulai perkelahian habis-habisan ketika semuanya masih berada di tengah ring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.